ketika orang sudah melirik Kaltara, kita hanya diam, kita hanya sebagai penonton, dan kita hanya bisa mengeluh, itu tidak menghasilkan apa-apa buat saya. Saya kepingin bahwa ada hal yang baru tentang Kaltara ini. Dengan kekuatan hampir 6.000 ASN kami, dengan sekali lagi dengan APBD notabene mengandalkan TKD atau dana transfer dari pusat, itu kita masih sangat tergantung hampir 80%. Ini harus kita pecahkan. Dengan kondisi saat ini, dengan geopolitik, geoekonomi, inilah berangkat sinergi Kaltara. Maka lahirlah sinergi Kaltara. Nah, sinergi Kaltara itu yaitu sistem integrasi nilai ekonomi rantai global industri untuk Kalimantan Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita di podcast Jurnal Unikaltar, tempat diskusi, memberikan gagasan, berbagi pengetahuan, inovasi, tentu peran kita untuk membangun Kalimantan Utara melalui media sosial. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Selamat datang Pak Haji Deni. Terima kasih Pak Rektor sudah diundang. Alhamdulillah. Hari ini beliau mau berbagi gagasan yang sangat brilian, inovatif, karena tantangan kita di Kalimantan Utara dengan potensi sumber daya alam yang besar, potensi sumber daya manusia, dan ekonomi kita yang harus kita perkuat. Beliau punya gagasan hari ini yang akan disampaikan dengan tema sinergi Kaltara. Nah, menariknya sinergi Kaltara ini kalau saya baca sepintas dari apa yang disampaikan ke kami, beliau ini ingin menjawab tantangan bahwa Kalimantan Utara yang sejauh ini punya program pusat yang kita kenal dengan PSN ya, Pak Sekda, proyek strategis nasional, tepatnya ada di Tanah Kuning, Mangkupadi, Kabupaten Bulungan. Harapannya dengan adanya PSN, kawasan industri itu tentu ada berdampak pada perekonomian, khususnya perekonomian lokal kita. Nah, ini yang beliau mau angkat, bagaimana kawasan industri itu secara ekonomi, secara sosial punya dampak positif pada pembangunan di Kalimantan Utara. Nah, berdasarkan data yang kita peroleh, kalau BPS sendiri untuk pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025 itu kalau tidak salah sekitar 4,5 ya Pak Sekda. Nah, kontribusi lapangan usaha di industri pengolahan itu kurang lebih 8%. Nah, dari 8% itu ternyata ada UMKM di dalam situ ya Pak Sekda ya. Nah, mungkin ini nanti yang akan lebih digali oleh Pak Sekda. Untuk itu, agar lebih mendalam, kita coba mendengarkan apa sih sebenarnya sinergi Kaltara ini yang nantinya bisa diimplementasikan dalam sebuah kebijakan di Kalimantan Utara. Monggo Pak Sekda. Terima kasih Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya sangat berterima kasih sekali diundang langsung di Universitas Kalimantan Utara yang berada di ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Ini menjadi kebanggaan warga Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan. Ini nanti tempat dilahirkan penerus-penerus, generasi penerusnya untuk yang membangun kemana dibawa Provinsi Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Bulungan.
Eh, saat ini saya ingin bercerita sedikit Ya. sebelum lebih dalam, Pak Rektor. Yap. Dan saya sampaikan juga, Pak Rektor ini sahabat saya, senior saya. Beliau sama-sama kalau sejarah di Tanjung Selor kita napak tilas kembali mulai SMP bertemu, Iya, mulai iya, iya, SMA. betul, betul. Ya sampai saat ini alhamdulillah silaturahim tetap terjaga dan kita dikasih peran masing-masing Iya, bagaimana dengan peran kita itu kita bisa berkolaborasi memikirkan Kaltara ini untuk lebih baik. Karena perjuangan Kaltara ini sama-sama. Kalau Pak Rektor dulu di Jogja, iya, saya di Malang di tahun 99, Kaltara ini lahir karena idealis mahasiswa. Jadi kongres pertama dilakukan di Kota Malang. Malang di Hotel Pelangi. Semangat-semangat itulah yang terus membekas, artinya terus kita ada kelanjutannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 dan saya menyatakan bergabung dengan saudara Pak Rektor, sahabat saya juga Iya, iya, merintis iya. dari CPNS sekarang menjabat sebagai asisten administrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Artinya Allah sudah mentakdirkan semuanya bahwa pelaku-pelaku dari berdirinya, lahirnya Kaltara ini dikumpulkan Iya, iya. di tempat di ibu kota Tanjung Selor Amin, ini. amin. Saat ini Pak Rektor saya sedang mengikuti Diklat PKN 1 Oke. ya, di LAN Angkatan 66 tahun 2026. Beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan seminar terhadap proyek perubahan saya. Dan apa yang akan saya tawarkan, apa yang akan saya lakukan ketika saya mengikuti diklat PKN tingkat 1 ini. Saya ada 35 orang, di sana ada dari kepolisian 11 orang, dari kejaksaan ada 2 orang, selebihnya dari kementerian dan dari Kemenkumham juga ada, terus ada dari Provinsi Jawa Timur dan Gorontalo. Kalau untuk Sekda eselon satunya saya dengan Sekda dari Maroke, dari Papua Selatan. Semua pasti dengan semangat yang ada ingin membawa perubahan inovasi apa yang akan dilakukan ke depannya. Dan itu cita-cita mulia Oke. dari 35 orang ini. Saya simpel saja, sederhana saja, Pak Rektor. Karena saya melihat luas Kalimantan Utara sejak berdiri di tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 20 dengan potensi yang ada itu luar biasa. Kita ini kalau luas geografis mungkin 3 kali lipat Iya, dari betul. Pulau Jawa. Tantangannya besar ya, Pak Tantangannya Sekda. besar. Dan ini harus kita letakkan batu pertama, pondasi yang kuat. Ketika orang sudah melirik Kaltara, kita hanya diam, kita hanya sebagai penonton dan kita hanya bisa mengeluh, itu tidak menghasilkan apa-apa buat saya. Semuanya harus punya peran. Dengan potensi yang ada, sumber daya yang ada, orang melihat bahwa Kaltara ini surganya Indonesia. Kita tahu bahwa penyumbang penerimaan negara yang terbesar ya termasuk salah satunya ada di Kalimantan Utara, baik itu Kaltim, Riau, dan salah satunya ada Kalimantan Utara. Baik sumber daya alam, migas, kehutanan, perkebunan, dan sebagainya. Beriring waktu di usia 13 tahun, saya terpilih sebagai Sekda, dilantik di tanggal 19 tahun 2025 yang lalu. Ada terbesit cita-cita di saya, Pak Rektor. Saya kepingin bahwa ada hal yang baru tentang Kaltara ini. Dengan kekuatan hampir 6.000 ASN kami, dengan sekali lagi dengan APBD notabene mengandalkan TKD atau dana transfer Transfer. dari pusat itu kita masih sangat tergantung hampir 80%. Ini harus kita pecahkan. Dengan kondisi saat ini, dengan geopolitik, geoekonomi, inilah berangkat sinergi Kaltara.
terdampaklah begitu terkoreksi APBN, terdampaklah kepada APBD. Kita sekali lagi, ketergantungan fiskal kita, kemandirian kita sangat rendah sekali. Nah ini yang mau saya bilang dengan kondisi saat ini kita harus berpikir kita melakukan apa. Kita tidak mungkin tidak berbuat apa-apa hanya karena APBD-nya yang terkoreksi, defisit, melakukan efisiensi, kita tidak melakukan apa-apa. Tidak bisa. Kita punya potensi, tapi kita nggak ngapa-ngapain di sana. Nah ini yang mulai terpikir buat saya ketika menantang diri saya bahwa Kaltara akan kedepannya harus seperti ini. Nah berangkatlah dari saya diklat PKN, apa yang harus saya kerjakan, apa yang setelahnya dari PKN satu ini, apa yang nanti yang akan kita hasilkan nantinya. Melihat potensi salah satunya adalah yang tadi disampaikan Pak Rektor, kawasan industri Tanah Kuning ini luasnya kurang lebih 10.100 hektar. Ini yang membelatar belakangi kami, melihat potensi yang ada. Di sana ada sudah aktivitas, salah satunya KIPI. Kita melihat sudah hadir juga PSN dengan Perpres nomor 12 tahun 2025 rasanya diperkuat bahwa kawasan industri ini merupakan PSN. Nah, tantangan kita adalah 51.840 UMKM kita yang ada di Kaltara, ya, belum bisa naik kelas, belum bisa menghasilkan lompatan yang lebih jauh. Ini yang menjadi tantangan. Dan nilai investasi yang kami berdasarkan data yang kami lihat bahwa dari pergerakan nilai investasi mulai tahun 2024 sampai tahun 2025 itu kenaikannya luar biasa, 159%. Ya, pertumbuhannya ya. Ya, pertumbuhan. Tapi tidak berbanding dengan pertumbuhan dengan pendapatan per kapita. Betul. PDRB kita di sana hanya 3,2%. Terus kemana uangnya ini? Iya kan? Nilai investasinya besar, tapi kemana uangnya? Ternyata yang ada di sana, UMKM kita ini kasihan, belum terhubung sama sekali, khusus yang ada di Kalimantan Utara. Apa kebutuhan teman-teman di kawasan Desa Kuning? Ini yang belum bisa ditangkap, antara supply dan demand-nya belum ketemu nih. Nah, kami melihat ini, kami harus mengangkat isu apa yang harus kita kuat di sana. Nah, sekali lagi, dengan teman-teman efektif sudah memikirkan ini, sudah merumuskan dan menganalisis bahwa ya tidak tersedia yang mekanisme ekosistem rantai nilai integrasi yang secara sistematis berkelanjutan dan terukur untuk menghubungkan kawasan industri Tanah Kuning ini dengan UMKM lokal di Kalimantan Utara. Itu yang isu yang kami angkat. Maka lahirlah Sinergi Kaltara. Nah, Sinergi Kaltara itu yaitu sistem integrasi nilai ekonomi rantai global industri untuk Kalimantan Utara. Alhamdulillah tadi malam sudah kami launching. Ya. Ya, sudah kami launching. Selamat. Ya. Jadi luar biasa nih kalau saya lihat temanya dan latar belakang yang Pak Sekda angkat gitu ya. Dan saya juga melihat nih di paparan Pak Sekda, memang kalau kita lihat tuh ada gap gitu ya antara investasi yang besar di Kalimantan Utara, salah satunya ada di KIPI tadi yang kita sebutkan, tetapi yang seharusnya investasi besar itu memberikan impact positif terhadap pertumbuhan ekonomi, ini yang belum nampak kan gitu ya Pak Sekda ya. Artinya ada gap yang cukup besar di situ. Nah, kalau menurut Pak Sekda itu sebelum kita masuk ke UMKM lah ya sebagai tema poin penting dalam propernya Pak Sekda. Kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi masalah besar di investasi yang ada sekarang ini yang belum memberikan impact besar pada kita gitu. Kami melihat bahwa kita punya kekuatan, kita punya power, tapi ketertarikannya belum ada. Seperti itulah masalah yang terjadi saat ini. Jadi inilah yang mau kami gerakkan, yang di Latens ini menjadi promotor, kita bergabung di sana. Ini jadi kekuatan bahwa sama-sama, bahwa makanya ada
tiga kekuatan yang saling terhubung. Itu ada pemerintah, ada kawasan industri Tanah Kuning, dan ada UMKM sendiri. Ini harus kita hubung dan tidak terpisahkan. Ini kekuatan yang harusnya saling terhubung. Jadi tidak lagi teman-teman di kawasan industri Tanah Kuning ini ketergantungan dengan pihak luar, ketergantungan dengan eh, pemasok dari luar, terlalu mengandalkan eh, dari Jawa, dari Sulawesi, pun dari Kalimantan Timur. Kita nggak dapat pun setetes apapun dari nilai investasi. Nah ini jangan sampai kita biarkan berlarut-larut. Jadi sejak kawasan industri Tanah Kuning sudah mulai digarap, ya harusnya memberikan dampak. Harusnya memberikan dampak. Nah sekali lagi, kita nih sudah memberikan karpet merah kepada para investor untuk ke Kalimantan Utara. Seharusnya kita juga mengharapkan karpet merah kepada pelaku UMKM kita. Sekali lagi, 97% pelaku ekonomi yang ada di Indonesia itu adalah UMKM. UMKM ini sudah tahan banting, Pak Rektor. Sudah badai apapun sudah teruji. Mau Krismon, mau COVID kemarin, mereka tetap hadir. Tetap eksis di UMKM. Dan itu memberikan dampak positif. Nah sekali lagi keberuntungan buat kami, buat pemerintah provinsi ketika ini bisa kita fasilitasi dengan baik, UMKM kita naik kelas otomatis terhadap kewajiban membayar pajak dan sebagainya itu akan cair dengan sendirinya. Kesadaran itu karena mereka sudah paham bahwa mereka sudah dibantu difasilitasi, mereka sudah diberikan ruang, mereka sudah dinaikkan kelasnya dan sebagainya. Mereka sudah dijamin bagaimana berusahanya oleh pemerintah dihubungkan dengan ini dan sebagainya. Nah, artinya di akhirnya bahwa inilah balas budi kepada pemerintah untuk membayar pajak tepat pada waktunya dan sebagainya. Nah, salah satunya juga dampak ke kami juga ke pemerintah. Kita juga sudah berjuang tuh di mana di kawasan industri Tanah Kuning. Kita ada aset-aset kita yang sudah kita siapkan untuk mendukung aktivitasnya. Kita sudah melakukan tukar menukar aset untuk mendukung aktivitasnya. Artinya tadi saya sampaikan karpet merah itu jangan berhenti sampai di situ saja. Artinya sekarang pertanyaan yang akan kami tanya oleh teman-teman di kawasan industri Tanah Kuning itu adalah satu, apa yang mereka butuhkan? Itu pertanyaan. Tapi jangan mereka menanyakan apa yang punya yang ada di pemerintah Kalimantan Utara. Tapi apa yang mereka butuhkan? Ini yang kita siapkan. Nah, yang kita siapkan melalui ini tadi UMKM dengan potensi-potensi yang ada. Dan saya juga ke depannya UMKM ini bukan hanya tentang menyuplai bahan bakunya saja, tapi kita harus sudah punya nilai ekonomis yang hilirisasi hilirisasi yang menambah nilai tambah. nilai tambah. Apakah kemasannya dan sebagainya. Dan kita sudah bisa memenuhi standar-standar permintaan, hal-hal yang prinsip oleh teman-teman di kawasan industri Tanah Kuning. Satu contoh aja Pak Rektor. Dari kurang lebih di sana tuh sudah hampir 6.000 sampai 7.000 pekerja. Pasti bajunya kan standarnya sudah ada tuh baju pekerjanya. Kenapa harus menjahitnya itu di luar Kaltara? Kalau saya kumpulkan penjahit yang ada khususnya di Tanah Kuning sampai di Tanjung Selor, kita kumpulkan ini kebagian ini jumlahnya kebagian ini kumpulan jadi 7.000. Itu kan dengan standar ini jahitannya ini dan sebagainya. Ya kita yang bisa menyiapkan itu kan nggak perlu orang luar lagi kan seperti itu salah satu sebetulnya. Belum lagi terkait dengan peternakan dan sebagainya. Cuma memang ada masalah-masalah bagaimana mereka ini bisa bersaing di sana sesuai dengan permintaan dari teman-teman di kawasan industri Tanah Kuning. Sekali lagi itu yang menjadi PR kita. Nah, jadi Pak Sekda mohon izin. Jadi memang kalau kita lihat UMKM ini memang berdasarkan kajian empiris pun juga menyebutkan bahwa sektor UMKM ini adalah sektor ekonomi yang paling handal gitu yang kuat. Di tengah krisis, beberapa kali krisis kita memang terbukti kuat begitu. Nah, seharusnya gitu ya, kawasan industri ini kan juga berdampak pada bagaimana pertumbuhan UMKM kita baik secara pelakunya maupun ekonominya begitu ya. Nah, namun ini yang memang tadi yang seperti yang diangkat Pak Sekda bahwa itu belum kelihatan. Nah, kalau
saya lihat dari paparan itu memang ini sejalan juga dengan apa yang sudah dilakukan teman-teman ekonomi di Fakultas Ekonomi kami itu melakukan kajian bahwa setidaknya itu ada inventarisasi tiga jenis usaha di sana yang kira-kira potensi begitu ya. Iya, Ada kuliner, iya, ada tempat penginapan, iya, ya, kemudian air mineral dan sebenarnya itu yang bisa dikembangkan begitu di sana. Tapi kan ini yang belum apa ya, belum terasa di sana begitu. Nah, iya, logika kita ketika ada investasi besar di sana, maka masyarakat sekitar setidaknya seperti yang digambarkan Pak Sekda tadi yang paling tidak cepat menikmati, duluan menikmati lah begitu kan ya. Nah, ini yang menurut saya tantangan yang terbaca di sini akan dijawab oleh iya, sinergi Kaltara iya. ini gitu ya Pak Sekda ya. Nah, kemudian Pak Sekda, kalau kita lihat lagi ya di data ya berdasarkan yang disampaikan Pak Sekda tadi kan ada 5.000 sekian Iya, 51.000. ya apa namanya UMKM kita yang terdiri dari industri mikro apa namanya kecil Iya, begitu ya. Kemudian tadi juga menyinggung bagaimana ke depan UMKM kita itu tidak hanya menjual barang jadi, tapi juga memproduksi sampai pada produk akhir begitu ya, iya, sehingga nilai tambah juga meningkat begitu. Nah, kira-kira Pak Sekda dalam sinergitas ini em, bagaimana strategi yang ingin Pak Sekda angkat agar teman-teman pelaku UMKM kita ini betul-betul yang pertama bisa mengoptimalkan sumber daya bahan baku kita yang ada iya. sampai pada bagaimana memasarkan produk-produk mereka dan menyambungkan tadi kalau ada yang belum terhubung menyambungkan dengan kawasan eh, industri Industri. yang ada di Tanah Kuning itu gimana itu Pak Singga? Iya. Kalau saya yang ada sebetulnya kekuatan yang ada di kita kan saat ini yang pertama Pak Rektor Ya, ya dalam rangka meningkatkan nilai tambah kepada UMKM kita ya supaya bisa bersaing dengan kebutuhan yang ada di kawasan industri Tanah Kuning. Sebetulnya kita tuh di kami ya di pemerintah provinsi itu sudah menyediakan ada namanya rumah kemasan. Nah, rumah kemasan ini kan kalau teman-teman sendiri itu kan mungkin ada standarnya belum memenuhi umpamanya tingkat higienisnya dan sebagainya kan lebih bagus dan menarik itu sebetulnya sudah ada kita, sudah ada. Nah, kebetulan juga kalau di pemerintah sendiri melalui peraturan gubernur kita sudah ada kebijakan afirmasi. ya, Ya, itu bisa bahwa ya keberadaan teman-teman di kawasan industri saat ini juga harus bisa mengangkat kearifan lokal. Nah, apa kebijakan afirmasi kita salah satunya itu menggunakan batik Kaltara, terus betul yang lain lagi seperti singal dan sebagainya. Mereka juga sebetulnya di hari-hari tertentu harus menggunakan itu seperti itu kan. Artinya juga ini pengrajin-pengrajin batik kita juga tidak perlu jauh menjual karena oke. sudah ada pasar tersendiri di kawasan industri Tanah Kuning. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang sebetulnya mau kami jembatani bahwa kearifan lokal ya tetap di apa menjadi pilar yang penting yang kita sama-sama bagaimana ini berkembang ini karena di belakangnya ada UMKM seperti itu. Kalau kami hanya mengeluarkan produk regulasi aja tapi tidak didukung di kami oke, di pemerintah oke, tapi di kawasan Tanah Kuningnya berjalan sini nggak bisa. Ya, walaupun dia nasional, tapi ya kearifan lokal tetap harus Ya, jalan harusnya seperti seperti itu, itu ya. seperti itu. Nah, yang kedua kayak ada yang kami sampaikan kemarin ada beberapa teman-teman dari komunitas dari apalah pokoknya dari peternak kan kebutuhan daging babi di mana di kawasan di Tanah Kuning sangat tinggi. Nah, yang jadi masalah tuh daging babi kita itu tidak bisa bersaing secara harga nilai karena terlalu mahal dibanding daging babi di luar Kalimantan Utara. Nah, ternyata saya sampaikan, saya tanya apa yang jadi masalah? Ternyata pakan ternaknya. Jadi kita tuh lebih mahal pakan ternaknya. Nah, pakan ternak ini
Nah, disinilah hadirnya teman-teman, umpamanya dari eh, perangkat daerah yang langsung teknis yang mengalami seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, bagaimana bisa mensubsidi pakan ternaknya supaya nanti nilai jualnya bisa bersaing dengan eh, daging babi di luar Kalimantan Utara. Jadi harapan kita ketika harganya sudah yang ditentukan bisa sama, yang diprioritaskan adalah yang dari Kalimantan Utara yang memenuhi standar. Nah, salah satunya seperti itulah yang akan nanti hadir. Sinergi yang Kalimantan Utara akan hadir seperti itu. Dia nanti sistemnya ya kita membangun ekosistem sebetulnya ya dari hulu sampai hilir. sampai hilir. Jadi Itu yang hulunya tadi ada tidak sinergi berhenti dengan di sini saja. ya, Hilirisasinya harus kita bangun seperti itu. Jadi apa yang mereka butuhkan kita siapkan dalam jumlah apapun. Sebetulnya kita kalau ini sinergi Kaltara tuh startnya memang duluan di kawasan industri Tanah Kuning sebetulnya Pak Rektor. ya. Tapi kedepannya sebetulnya kami akan mengajak UMKM ini sebetulnya sudah go internasional. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi melihat yang ada di Jawa Timur ya kan. Kenapa Jawa Timur itu pertumbuhan ekonominya, kita singgung pertumbuhan ekonomi ya Pak Rektor, itu bisa di atas rata-rata nasional. Kalau rata-rata nasional kan 5,6 ya. Iya, 5,6. Kalau mereka sekarang di angka 5,9. Karena UMKM-nya kuat, sangat kuat sekali. Dan peran pemerintahnya luar biasa. Jadi kalau dia bicara tentang, dia tidak bicara tentang UMKM saja, tapi dia terhubung lagi ke pariwisatanya dan sebagainya. Itu terhubung terus. Ya. Terhubung. Jadi kalau bicara satu objek itu bukan itu tanggung jawab satu OPD, tanggung jawab satu orang dan sebagainya. Enggak. Itu harus semuanya menjadi ekosistem, semua bertanggung jawab perannya masing-masing dalam rangka memperkuat ini. Nah, itu yang mereka lakukan. Nah, kita harus juga hal seperti itu harus kita tiru. Nah, satu contoh, saya juga kemarin benchmarkingnya untuk lokal inisiatif dari angkatan, teman-teman angkatan tuh ke Mojokerto. Mojokerto itu enggak kecil sekali, hanya 4 kecamatan, tapi kekuatan yang ada di sana, mereka tuh nggak punya sumber daya alam, tapi mereka tuh kuat, dikenal, pertumbuhan ekonomi jadi 6,0% di atas rata-rata Jawa Timur, karena mereka kuat di pariwisatanya dan digandengkan dengan UMKM-nya. Itu dia Pak Jadi Rektor. ekosistemnya sudah Jalan seperti itu, dikeroyok habis-habisan. Jadi umpamanya bicara promosi ya teman-teman di KSP-nya harus bicara. Mereka nih tugas mereka bagaimana mengemas, memberitakan ini seperti ini dan itu. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan mulai sekarang. Jadi ini menarik nih Pak Sekda. Ada satu poin situ, kebijakan afirmasi. Kebijakan afirmasi ini kan sebenarnya mengakomodir bagaimana UMKM lokal kita ini melalui sebuah kebijakan itu bisa tumbuh, kemudian kuat begitu ya, bahkan go internasional. Nah, permasalahan yang ada sejauh ini menurut kajian juga nih, tidak hanya di kita, secara nasional juga seperti itu. Yang dihadapi para pelaku UMKM ini adalah salah satunya adalah persoalan permodalan, Pak Sekda. Nah, sejauh ini dari gagasan Pak Sekda untuk dalam kebijakan afirmasi itu menyentuh sampai persoalan permodalan itu. Sejauh ini belum kalau modal, karena modal ini kan nanti berkaitan dengan yang nanti akan kami tarik ini jadi kekuatan yang di Leten nanti akan kami bawa dia di promotor, kan ada bank dan sebagainya nanti akan kita bawa ke sana. Artinya fasilitasi ya. Kita fasilitasi mereka. Jadi mereka punya kekuatan tapi belum daya tariknya masih sedikit sekali, nah kita tarik dia ke sini, kita pindahkan jadi promotor. Seperti memang secara nasional kan ada kebijakan KUR itu ya. KUR ya. Para pelaku UMKM gitu ya. Nah, itu persoalan permodalan. Nah, tadi kalau kita Pak Sekda punya keinginan bahwa UMKM kita naik kelas sampai go internasional, sebenarnya kan ini potensi kita nih ada. Kita berada di wilayah perbatasan, dekat sekali dengan Malaysia. Cuman itu sekali lagi Pak Sekda bahwa produk-produk UMKM kita ini kalau bicara tentang daya saing, kemudian kapasitas produksi ini kan masih terbatas. Nah, upaya itu kira-kira bagaimana meningkatkan daya saing UMKM kita sehingga bisa
go internasional dengan memanfaatkan geografis kita yang berada di perbatasan ini seperti apa nanti kira-kira itu Pak Sekda? Ya, tetap peran pemerintah harus lebih dominan karena tingkat persaingan itu kan sebetulnya yang lebih tahu tuh di pemerintah seperti apa yang dibutuhkan secara nasional, apa yang dibutuhkan secara internasional. Nah, kita menyiapkan tuh sebetulnya nggak muluk-muluk dulu lah Pak Rektor. Ada produk unggulan memang yang harus kita siapkan nanti yang pembeda, yang unik dari secara nasionalnya, yang ada di kita. Artinya ketika ini dibutuhkan dalam jumlah banyak dan siap diekspor pun kita siap seperti itu. Tapi sekali lagi saya berpikirnya nggak seperti ini. Kita tidak akan mengekspor itu atau menjual itu bahan baku, tidak. Kurang kreatif rasanya buat saya. Nanti kembalinya nanti dikemas orang kita beli lebih mahal sebetulnya. Itu PR kita. Itu yang terjadi Pak Sekda. Dan itu tidak boleh. Nah ini yang kita akan sama-sama nanti memikirkan ini seperti apa. Jadi nggak semua dulu, tapi kita satu-satu dulu sudah ada tapi unggulan. Jadi kita fokus dulu kalau saya. Tetap ada produk tertentu. Jadi nggak perlu yang banyak-banyak. Itu juga menurut saya menjadi sebuah identitas daerah kita. Dalam arti orang mau ke Kaltara nanti pulang bawa apa begitu kan sebagai kenang-kenangan. Itu hal sepele tapi menjadi bahan pemikiran kita tuh Pak Sekda. Orang kadang bertanya, kita mau belanja souvenir kemana ya gitu. Mau beli apa kan bingung. Nah, itulah yang menurut saya satu permasalahan lagi itu Pak Sekda. Kalau kita bicara UMKM, bicara souvenir sebagai salah satu produk UMKM itu, tadi disebutkan batik lokal kita. Batik lokal kita itu kalau nilai dari ukiran atau karakteristik seninya itu tidak kalah dengan batik dari lain gitu. Tetapi yang jadi masalah ketika tamu-tamu kita itu datang ke sini kemudian mau membeli souvenir itu harganya itu tinggi begitu, mahal gitu, sehingga itu jadi barang yang eksklusif begitu untuk dijadikan sebuah oleh-oleh. Nah, beda dari yang kita temukan di Jawa katakanlah seperti itu. Kita beli batik 100.000 sudah bisa dapat jadi dua. oleh-oleh. Nah, tapi identitasnya tidak hilang gitu. Nah, tantangan ke depan itu menurut saya itu perlu juga dipikirkan itu Pak Sekda, biar produk-produk unggulan kita dalam bentuk souvenir ini yang menjadi identitas ciri khas kita itu bisa juga dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Ini kan persoalannya adalah economic of scale-nya kan gitu. Nah, itu Pak Sekda kalau menurut saya gitu. Kalau saya sepakat Pak Rektor, karena sekali lagi kadang kita ini memberikan nilai terhadap satu produk itu tidak memiliki daya saingnya. Nah, walaupun memang tingkat kesulitan dan sebagainya, identitasnya itu memang memberi nilai lebih dibanding yang lain. Ya, satu contoh tadi yang saya bilang, kebijakan afirmasi kita itu bahwa harus menggunakan batik Kaltara itu ditangkap sebetulnya ketika kita ke Jogja, kita tidak mungkin membeli lagi batiknya Jogja dan sebagainya. Tapi jangan salah, batik Kaltara sudah ada di Jogja. Karena orang menangkapnya di situ. Karena orang tahu harga kita lebih mahal ketika beli di Kalimantan Utara dibandingkan di Jogja. Dan sama. Nah, itu yang sebetulnya hati-hati dengan kita mengeluarkan kebijakan, tapi kita tidak bisa melindungi produk kita. Hati-hati di sana seperti itu. Makanya saya bilang, ya mudah-mudahan mimpi saya juga Pak Rektor, ketika melihat Mojokerto luar biasa melindungi para UMKM-nya dan bisa bersaing ketika tamu datang membeli produk ini dan sebagainya di mana mereka tuh punya seperti wadah gedung yang luar biasa besarnya IKM. Nah, di sana tuh ketemulah pengrajin batik baik yang celup, yang tulis dan sebagainya. Ketika mereka dilihatkan ini batiknya Mojokerto, kita bisa request mau seperti apa, kita custom di sana. Mau kita custom sesuai dengan kita, warna dan sebagainya. Dalam jumlah berapapun, dalam berapa hari, itu bisa disiapkan. Dengan harga sekian. Nah itu harusnya kita sudah seperti itu, mikirnya harusnya seperti itu. Nah ketika kita sudah, pengrajinnya ada di situ semua ngumpul nih. Kita kan ada 4 kabupaten, 1 kota dengan ciri khas batik masing-masing. Kita bicara batik dulu nih ya.
harusnya mereka kumpul juga di sini seperti itu. Jadi nggak perlu, kalau kita ke Malino pasti mahal karena biaya kita ke sana dan sebagainya. Tapi kalau umpamanya di ibu kota kita sudah ada di khususnya di Tanjung Selor, ya, kemungkinan itu bisa menekan harga yang ke pedalaman, umpamanya ke Malino, ke KTT dan sebagainya. Tapi tidak menghilangkan ciri khas tadi seperti itu. Tapi harganya bisa bersaing. Nah, jadi rumahnya itu Pak Rektor, setelah kita keluar dari batik, bagaimana pengerjaannya, produksinya dan sebagainya, dikemas dan sebagainya, keluarnya di depannya itu kita diketemukan sama UMKM. Nah, UMKM ini pembedanya lagi. Artinya ini ketemu dia. Mulai yang ciri khasnya sama UMKM-nya. Jadi kita disuguhkan makanan ciri khas di sana. Terus produk-produk home industry yang ada di sana, yang jadi oleh-oleh kita. Di sinilah dia gitu. Jadi memang dia dirangkai, nggak boleh putus, nggak boleh dipisah. Nah, itu yang orang kan namanya orang datang tuh nggak mau. Kalau mau ketemu ini di mana? Mau ke sini lagi, ke sini nggak bisa. Jadi Kalau supply chain-nya sudah jalan ya. sudah jalan, harus seperti itu. Mikirkannya harus seperti itu. Makanya saya bilang, udahlah, teman-teman di Dispindakop saya tantang. Kita bekerja sesuai kewenangan dan itu memberikan dampak, manfaat dan setidaknya dengan kewenangan kita sudah fokus mengerjakan apa, ya, itu menjadi kebanggaan kita ke depannya seperti itu. Dan itu bisa kita harapkan memberikan dampak yang begitu luas, mempunyai daya ungkit lah terhadap pertumbuhan ekonomi, setidaknya bisa menekan inflasi dan sebagainya. Nah, itulah yang saya harapkan seperti itu, Pak Riko. Oke, jadi saya tertarik lagi kembali ke bagaimana kawasan Gihi tadi seharusnya bisa berdampak positif terhadap ekonomi lokal gitu ya Pak Sekda. Tapi pada fakta di lapangan itu kan berkata lain. Artinya begini, keinginan pemerintah, keinginan masyarakat itu, kehadiran kawasan Gihi itu, ya, itu bisa bersinergi lah dengan masyarakat, yang menyediakan makanan atau sumber kebutuhan industri itu. Dalam arti bukan bahan baku industrinya gitu ya, tapi paling tidak kebutuhan pokok untuk pegawainya lah atau karyawannya. Artinya di situ ada pengolahan air bersih, air minuman dalam kemasan, kemudian toko-toko penjual sembako, harusnya kan hidup di situ. Kemudian transportasi lokal, tapi kan kalau kita lihat nih vendornya justru dari luar. Barang-barang kebutuhan pokok di kawasan itu justru didatangkan dari luar daerah kita begitu. Nah, ini bagaimana nih kira-kira nanti dari sinergi ini menyikapi itu dan sinerginya dengan masyarakat setempat itu yang kira-kira ke depan harus dilakukan nih Pak Sekda. Jadi kami dari hadirnya Sinergi Kaltara itu kan nanti menawarkan kita ada intervensi melalui 3 pilar. Pilar pertama itu kelembagaan. Nah, kelembagaan ini kita akan membentuk namanya forum. Di sana berkumpullah FKM, forum pembentukan koordinasi multi pihak. Semuanya berkumpul di sana. Kita menyepakati apa hal-hal yang menjadi kewajiban, menjadi haknya dari teman-teman di KIPI. Mereka tidak lagi tergantung dengan daerah lain. Nah, sebagai terobosan yang kami lakukan saat ini kami bangun pilar yang kedua adalah pilar digital. Nah, pilar digital ini kami akan membuat namanya integrasi pasar yang dalam pembiayaan melalui platform digital Sinergi Kaltara. Jadi di sana antara supply, demand, terus kebutuhan dari KIPI membutuhkan ini daging sekian, nilai kalorinya sekian, ini ada nanti di situ Pak. Pak Rektor. Nah, yang UKM yang mana? Nanti dia langsung sambut, oh saya siap nih. Dia sudah memenuhi standar ini nih. Seperti itulah kita ketemukan di platform itu seperti itu. Dan itu setelah kita melakukan MOU dengan teman-teman di KIPI di kawasan di Tanah Kuning, kita akan bergerak ke sana. Bahwa ini untuk kemudahan sebetulnya, bukan kita harus transaksinya ketemu ke sana dulu, enggak seperti itu. Tapi di platform digital yang kami siapkan inilah ketemu antara
pihak Tanah Kuning, industri Tanah Kuning dengan UKM kita seperti itu. Nah, kalau yang regulasi sudah saya sampaikan tadi, kita akan memperkuat lewat peraturan gubernur dan surat keputusan gubernur terkait memperkuat sinergi Kaltara ini seperti itu. Ya, berarti harus juga dipikirkan untuk Pak Sekda. Tapi mungkin sudah ada di gagasannya Pak Sekda gitu. Bagaimana kawasan Kihi ini berdekatan dengan kawasan yang dibangun pemerintah, yaitu kawasan UMKM. Oh iya. Jadi inilah nanti mungkin kalau misalnya ada katakanlah kita kawasan industri ini, perusahaan ini sudah mau melibatkan masyarakatnya, tapi kapasitas terbatas, sehingga kita cari itu kan bisa saja kan itu menjadi jawaban dari industri perusahaan yang ada di sana begitu. Sehingga saran saya mungkin sudah ada di gagasannya Pak Sekda itu, kita perlu membangun juga di situ kawasan UMKM di situ yang berdekatan dengan kawasan industri begitu. Sehingga jarak antar kawasan industri dengan UMKM sebagai penyedia kebutuhan di kawasan industri ini bisa terpenuhi begitu. Dan tentunya saya yakin dengan gagasan ini tadi sudah dipikirkan bagaimana dari hulu sampai ke hilir ini sudah dipikirkan melalui kebijakan-kebijakan termasuk kolaborasi. Gitu. Nah, saya kira poin penting dalam gagasan Pak Sekda ini adalah bagaimana, karena bunyinya tadi sinergi tadi adalah bagaimana melibatkan banyak pihak gitu ya Pak Sekda. Tentu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri gitu ya. Ada keterlibatan. Di sini juga saya sudah lihat gitu beberapa keterlibatan yang tentu dibutuhkan dalam sinergi ini gitu. Nah, mungkin kami juga perlu mendengar lagi juga pemirsa juga mau mendengar secara lebih singkat lagi mungkin sebagai closing statement Pak Sekda, bagaimana sinergi Kaltara ini yang filosofinya sudah tadi disampaikan juga ini bisa betul-betul nanti diimplementasikan. Saya kira Pak Sekda bisa meringkas lagi statement terakhir gitu ya. Sekali lagi Pak Rektor, terima kasih. Saya masih teringat pas seminar kemarin oleh Pak Sestama, Pak Dr. Andi Taufik. Ketika saya menyusun milestone-nya tuh saya bagi ada 3. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Beliau ngomong gini sama saya, Pak Sekda, kalau niat baik jangan pernah ditunda. Nah, itu yang menantang saya, bahwa implementasi sinergi Kaltara insya Allah secepatnya akan kami terapkan. Jadi sekali lagi kami tidak mau inklap ekonomi terjadi di Kaltara. Investasi besar tapi tidak memberikan dampak kepada masyarakat lokal atau masyarakat setempat. Itu yang tidak kami inginkan. Jadi sekali lagi hadirnya sinergi Kaltara merupakan wujud hadirnya pemerintah provinsi yang sama-sama berkolaborasi dan memikirkan bagaimana 51.840 UMKM kita ini hanya yang di kawasan Tanah Kuning hanya sebagai starting point kami saja, tapi sebetulnya ke depannya akan menyeluruh. Akan menyeluruh, bukan hanya di kawasan PSN yang ada, mungkin nanti juga hadir nanti di Nunukan dan lain sebagainya. Dan go internasional. Dan harapan kami hadirnya sinergi Kaltara ini bisa direplikasi oleh teman-teman daerah lain yang mempunyai PSN yang lain, tapi perlu penyesuaian, dengan catatan perlu penyesuaian terhadap mereka punya kultur sendiri, potensi sendiri, regulasi sendiri. Silakan. Nah, harapan kami seperti itu, dan sinergi Kaltara betul-betul nanti bisa memberikan manfaat yang menjawab semua pertanyaan, menjawab kegundahan hati para pelaku UMKM yang kemarin kita seperti ini saja, nggak usah terlalu karena modal kita sekian, belum tentu nanti yang kita hasilkan juga semuanya bisa dibeli atau terjual dengan habis. Tapi kalau dengan sinergi Kaltara
yang apa yang dibutuhkan itu yang kita siapkan. Seperti itu dia. Jadi hitungannya sudah jelas dan kami yakin kawasan industri kami ini semakin berkembang ke depannya. Nah, dan bukan di kawasan industri, kita akan bergerak lagi nanti Pak Rektor. Yang sudah muncul di Kalimantan Utara, di ibu kota provinsi ini, Januari nanti sekolah unggul Garuda. Itu ada kebutuhan yang harus, Betul. yang kemarin saya dengan Kemendikti berdiskusi, saya tidak mau ini kebutuhan-kebutuhan ini dijawab oleh orang luar. Daerah lain. Saya tidak mau. Betul. Nanti kita muncul lagi nanti sekolah rakyat, kebutuhan juga pasti ada di sana. Nah itu saya mau masyarakat yang lain, masyarakat yang ada di sana yang merasakan langsung dampak kehadiran sekolah rakyat dan SMA unggul yang ada di Kalimantan Utara. Itu contoh-contoh kecil saja. Mereka hadir harus memberikan dampak. Mereka hadir harus memberikan dampak. Dan kami akan melihat per data, per waktu bagaimana antara nilai investasi dan peningkatan PDRB per kapitanya tadi seperti itu. Jangan jomplang terlalu jauh seperti itu. Artinya uang yang ada di Kaltara ini lewat aja tuh semuanya. Dan ini kita coupling, mulai sekarang kita coupling. Saya yakin semakin bagus nilai investasi kita, seharusnya juga semakin bagus PAD kita, semakin sejahtera masyarakat kita. Harapan saya seperti itu. Harusnya linear ya, dampaknya. Ya, seperti itu. Baik Pak Sekda, terima kasih banyak tadi, luar biasa gagasan yang disampaikan melalui proper nih Pak Sekda. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan, karena kita tahu bahwa Kalimantan Utara sebagai provinsi muda ini harus lebih banyak inovasinya, begitu ya. Tidak hanya mengandalkan pada sektor-sektor yang tidak berkelanjutan, begitu ya. Karena kalau kita lihat nih, UMKM ini termasuk sektor yang kuat, kemudian bisa berkelanjutan gitu ya. Sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Nah, bahkan tadi kalau saya tangkap cita-citanya Pak Sekda ini ada UMKM Center gitu. Jadi kan kalau yang di mana tadi Pak Sekda? Di Mojokerto ya, itu gambaran saya jadi saya sudah tantang UMKM Center itu. Kita lagi membuat proposalnya, minta bantuan dari Kementerian UMKM untuk mendirikan itu. Oke, jadi memang intinya itu, artinya keinginan dalam program ini, dalam sinergi Kaltara ini bagaimana menjawab permasalahan. Seharusnya ada investasi, pertumbuhan ekonomi bagus, PDRB per kapita juga naik, begitu ya. Kemudian juga ada PSN harusnya juga sama begitu. Betul. Kan, pertumbuhan juga bagus. Gitu. Malah nanti sedang diajukan itu Pak Rektor, bukan PSN lagi, tapi KEK. Oh, KEK ya. KEK ya, KEK. Oke. Kawasan ekonomi khusus. Nah, ini yang perlu kita siapkan juga. Kita perkuat semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Sekda. Sama-sama Pak Rektor. Atas kehadirannya, kesediaannya berbagi gagasan bersama masyarakat luas khususnya di Kalimantan Utara. Harapan kita tentu gagasan ini bisa diimplementasikan di Kalimantan Utara untuk pertumbuhan ekonomi kita dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat kita. Amin. Demikian pertemuan kita, nanti kita jumpa lagi pada episode berikutnya dengan narasumber yang juga istimewa. Sekali lagi, terima kasih Pak Sekda. Sama-sama. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uni Kaltar hebat dari utara untuk Nusantara. Gini sinergi Kaltara. Oh, sinergi Kaltara begini. Iya. Oke. Terima kasih.